pemerintah Pak Prabowo dengan begitu bijaknya kemudian mengikuti kemauan rakyat. Iya. Nah, ARA juga harusnya berpikir seperti itu. Iya. Meskipun di backup oleh banyak konglomerat, tapi kalau rakyat marah, rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju, rakyat muak, nggak akan populer dia. Jadi bisa jadi beban dong ARA ini bagi kabinet, bagi Prabowo ya. Harusnya nggak membebani, Iya. nggak bikin kegaduhan, ya, nggak membebani. Justru harusnya beliau menjaga, gitu ya, menjaga kondusivitas 100 hari kerja presiden. Iya, iya. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, jadi kalau kita lihat untung dia hanya sekedar menjadi Menteri Perumahan ya. Kalau jadi Mendagri bagaimana? Kasihan Kacau. kepala daerah itu. Bisa kacau dunia, kata netizen. Kata netizen loh, bukan kata saya ya, kata netizen. Iya. Kacau banget ini, baru 2 minggu jadi menteri udah begini gitu kan. Itu kata netizen. Ya kita harapkan Pak Fahri Hamzah sebagai wakil menteri Ya. Perumahan itu bisa mengimbangi lah ya. Menutupi kelemahan ini ya. Kalau Fahri, saya kan kenal Fahri juga Bang. Iya. Cukup dekat. Di DPR lama. Ya, Abang kan guru saya. Eros Jarot itu guru saya, Pak Surya Paloh guru saya. Tapi Fahri ini sahabat saya dan saya tahu persis lah kapasitas Fahri Hamzah ya. Iya. Saya kira Fahri nggak akan, ya kecil kayaknya beliau kalau mau kepleset itu kecil lah. Iya, iya. Saya kira. Ya dia sudah tahu lah koridor-koridornya itu di mana sebagai wakil menteri kan. Ya mungkin juga dia tidak mau menanggapi apa yang dibicarakan oleh menteri kalau itu memang dianggap melecehkan kan. Iya. Ya dia, kalau Pak Fahri kan sudah dewasa dalam berpolitik. Keren lah Fahri. Ya pernah menjadi wakil ketua DPR RI kan. Ya. Dan pernah jadi ketua saya juga waktu kita di pengawasan tenaga kerja. Beliau jadi ketua, saya jadi anggotanya dan saya sering jalan bersama beliau lah untuk melakukan kunjungan kerja ke kantong-kantong tenaga kerja kita dan beliau menurut saya elegan. Ya memang tidak sepadan kalau kata orang. Kita bicara membandingkan ARA dengan Pak Fahri ya, jauh sekali lah dari segi intelektualitas, dari segi pengalaman, itu jauh gitu kan. Nah tapi bukan nasib ya, sementara masih menjadi rezekinya wakil. Masih di wakil. Mungkin nanti kita nggak tahu. Ya. Jadi menteri di tempat lain ya. Insya Allah. Kalau ada reshuffle ya. Saya juga banyak belajar dari Fahri gitu ya, ketika kita ngobrol gitu. Saya itu Bang, walaupun usia saya mungkin lebih tua gitu ya dari Fahri, misalnya dari Akbar Faisal sekalipun gitu ya. Ada yang baik dari mereka pun saya ambil ya. Karena saya orang yang selalu ingin belajar. Kayak dengan Abang lah contohnya. Siapa yang ngajarin saya politik? Abang ngajarin saya politik. Bang Mas Eros yang ngajarin saya. Pak Surya yang mengajarkan saya bagaimana kita berjalan di jalan restorasi. Masuk hutan gitu ya. Iya. Saya dengan Kakak Irma ini masuk hutan di Sumatera Selatan, di Lampung ya. Mendirikan partai, mendirikan ormas. Gimana ceritanya? Kita bawa mesin tik Olimpia itu yang kecil yang untuk bikin KTA kan saya sama Abang dulu pakai mobil. Bergerak ya kemana-mana. Kebun tebu segala macam ya kita ya. Dan orang nggak melihat itu. Bagaimana kita membesarkan partai ini dari nggak ada menjadi ada, orang nggak tahu. Iya. Tapi ya saya yakin kan Allah nggak tidur ya Bang ya. Allah nggak tidur. Maka alhamdulillah partai yang kita dirikan ini menjadi partai nomor 4 sekarang. Iya, luar biasa. Dan kita bangga. Ya, benar. Kemana-mana kita jalan dulu ya. Aduh, itu historis. Atau story, cerita. Ya kan? Tapi nanti lain waktu Kak Irma Bang. bicara, kita undang untuk bicara story ini. Bagaimana membangun partai, kemudian menjadi anggota DPR, mengembangkannya, menjadikan partai ini partai yang benar-benar partai modern sebagai role model ya. Mungkin saya harus banyak ngobrol sama Abang nih soal itu. Ya, dan walaupun posisi di partai biasa-biasa aja kan. Ya. Karena itu selalu kan logika yang digunakan, partai ini tidak mengukur seseorang dari lama atau baru. Betul. Tapi kan kita tidak melihat orang itu lama atau baru, tapi kinerjanya kan harus dilihat.
ya kan? Ya. Kalau lama nggak ada kinerja, oke, ya kan? Tapi kalau dia lama kinerja ada kan pasti pilihannya lebih utama daripada yang baru masuk. Makanya saya kan selalu bilang Bang, dimanapun saya selalu bicara bahwa tidak akan ada loyalitas tanpa apresiasi. Nah itulah yang harusnya dilakukan oleh partai-partai politik dimanapun, supaya kader itu terjaga gitu Bang. Kader itu terjaga dan komitmennya terjaga, loyalitasnya terjaga, ya kecintaannya juga pasti terjaga. Kalau itu yang dilakukan partai politik terhadap kadernya, saya kira ini menjadi suatu partai yang dahsyat gitu ke depan. Ya Nasdem kan perjalanannya luar biasa lah ya. Suka tidak suka dari 36 kursi menjadi 59. Ya kan? Sekarang berapa? Sekarang 69. 69 tambah 10 kursi. Ya kan? Padahal PKS yang boleh dibilang itu satu warna dengan Anies nggak nambah segitu signifikan ya. Signifikan. Yang untung justru Nasdem sama PKB. Artinya Nasdem masih dilihat orang lah ya, masih dipercaya, masih dilihat juga lah ya, ketokohan Bang Surya gitu kan masih dilihat. Di samping itu saya lihat memang caleg-caleg yang diajukan itu calon-calon jadinya lumayan lah. Ya. Bukan ecek-ecek gitu ya. Jadi cukup dipercaya oleh masyarakat. Nah, tinggal bagaimana mempertahankannya setelah masuk di DPR. Iya Bang. Ya, kalau terjadi hal-hal yang negatif ya pasti turun lagi nanti. Luar biasa ya. Nah kita kembali kepada ARA ini. Seharusnya seperti apa dia nih Kakak? Ya saya kira ARA harus mencontoh apa yang dilakukan Presiden. Apa yang dilakukan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Artinya begitu juga dia memperlakukan Gibran ya, dia harus juga memperlakukan Gibran juga gitu ya. Jangan karena Gibran ini masih dianggap anak-anak kemudian bisa diselehke, kalau orang Jawa bilang kayak gitu ya. Itu juga nggak baik. Loh itu kan wakil presiden atasan menteri juga kan? Iya, makanya saya heran kenapa beliau melakukan apa ya menurut saya kecerobohan itu gitu loh. Itu ya kecerobohan, kemudian kealpaan, kehilapan, kalau itu bisa dibilang satu hal yang hilaf gitu ya. Ya harusnya dia cepat-cepat minta maaf. Ya harusnya. Dia harusnya minta maaf. Kalau dia itu tidak atas dasar ketidaksukaan, tidak atas dasar kebencian, ya kan? Ya. Saya kira dia harus cepat minta maaf. Ya. Tapi kalau ini dasarnya arogan, benci, ya kan? Nah, ini merendahkan, ya, nggak akan minta maaf. Nggak akan minta maaf. Dia merasa dia tidak mau rendah. Iya. Padahal kan minta maaf itu bukan merendah. Bukan juga. Kalau saya kira gini Bang ya, seseorang bisa dilihat kenegarawanannya ya, bisa dilihat kedewasaan cara berpikirnya, cara berpolitiknya. Ya dia bilang saja bahwa ya saya mungkin ada satu kesilapan ketika saya bicara begini, seharusnya saya tidak bicara seperti ini, maksud saya begini. Ya kalau itu dianggap salah, saya minta maaf, selesai. Saya kira rakyat Indonesia pasti akan memaafkan kok. Ya, dan satu juga dia secara pribadi dia bisa bilang sama Gibran kan, saya kurang tidur. Atau saya salah minum obat. Ya kan? Pasti Gibran juga mengerti ya, oh salah minum obat. Saya juga pernah salah minum obat, kata Gibran kan. Memang wajar-wajar aja. Ini jadi kadang-kadang kita baru kabinet mulai ya udah ada lelucon begini. Ini kan sebenarnya yang kasihannya Pak Prabowo-nya belum 100 hari sudah terjadi kegaduhan. Ya saya mencontohkan saja Bang ya, sampai hari ini baru tadi malam saya bikin podcast ini TikTok. Sudah 1,5 juta yang berkomentar. Ya kan beliau minta maaf. Semua bilang Bu Irma sudah mewakili kami tidak rela begini, semuanya rata-rata boleh dicek. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada beliau karena saya bersahabat dengan ARA juga, pernah satu podcast di Mata Najwa gitu ya, sama-sama mendukung Jokowi ketika itu. Sama-sama kita meluruskan semua hal-hal yang keliru, apa yang disampaikan para orang-orang yang tidak menyukai Jokowi gitu secara konstruktif gitu kan. Saya makanya kecewa. Makanya saya bilang saya kecewa nih, saya mau komplain nih kan gitu.
Bukan karena saya benci sama Ara, sama sekali tidak. Ya. Nah saya yakin benci pun nggak apa untungnya kita. nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Mau jadi menteri juga enggak. Iya, nggak ada Iya kan? untungnya. Mau jadi menteri juga enggak. Iya. Ngapain gitu? Iya. Nggak ada urusan saya dengan semuanya itu. Iya, iya. Saya hanya ingin meluruskan saja bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini satu kesatuan, Iya. tidak terpisahkan, dan adu domba itu tidak akan pernah bisa memisahkan mereka. Itu saja. Dan itu saya kira langkah yang baik, ya. Kalau orang menyadari bagaimana formulasi kepemimpinan nasional itu, ya jangan dipisah-pisahkan. Kita kan kalau kita benturkan presiden dengan wakil presiden, walaupun dulu kita ingat ya, misalnya pada zaman SBY periode pertama, SBY periode pertama itu kan sempat orang mengatakan bahwa ada dua matahari. Ada dua matahari. Betul. Eka suka jalan sendiri, ya kan? Sampai timbul istilah kalau yang enak-enak diputuskan SBY, kalau yang tidak enak diputuskan JK. Padahal kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. JK juga, Pak JK juga pasti akan komunikasi. Ya. Tapi kan namanya orang kalau tidak suka sama SBY, tidak suka sama Pak JK, ya akhirnya diolah. Gitu kan. Begitu juga pada masa Pak Jokowi periode pertama dengan Pak JK. Kan diolah-olah juga itu kan. Nah ini juga jangan sampai lah ya. Situasi belum 100 hari ini ada yang ngolah-ngolah gitu ya. Sehingga kemudian program kerja 100 harinya Pak Presiden ini menjadi tercederai gitu Bang. Satu hal Bang ya, saya ingin saya sampaikan, kalau Badan Gizi nih Bang, saya sedikit saja menyampaikan. Badan Gizi ini kan ada di bawah Komisi 9. Iya. Itu sebenarnya Bang, itu program yang luar biasa. Badan Gizi ya? Dia Bang. Badan Gizi ada lagi yang badan Gizi pengentasan kemiskinan itu bukan ya? Beda Bang. Beda ya. Badan Gizi ini untuk yang makan siang gratis itu. Oh iya. Makan siang gratis bergizi. Itu setelah saya mendapatkan, kami di Komisi 9 mendapatkan paparannya itu luar biasa Bang. Asal yang memang diputuskan oleh Presiden untuk menangani itu betul.